Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Semoga Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memberkahi langkah kaki kita menuju rumah Allah ini dalam rangka thalabul ilmi, berzikir kepada Allah sampai dengan menjelang Isya. Kita niatkan beriktikaf, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita pahala di setiap waktu detiknya menuju sholat Isya, dan bainal maghrib wal isya, ya, antara maghrib dan isya, ketika seseorang berada di masjid, maka malaikat mendoakan hamba-hambanya dengan kalimat Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Ya Allah, ampunilah dirinya dan rahmatilah dirinya. Maka semoga kita termasuk yang diampuni dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, pertemuan terakhir itu di 2 bulan yang lalu, Pak, ya. Saya bulan kemarin mohon maaf tidak bisa hadir. Benar-benar lupa saya. Lupa karena kegiatan di kampus begitu padat. Saya baru ingat itu hari Seninnya. Lah, ini kan sudah awal bulan, kok saya kemarin nggak ngisi taklim. Ya memang kadang dari Tambun ke sini, apalagi saya sekarang sudah pindah rumah dekat Jejalen, semakin menjauh, jadi lumayan juga perjalanannya, sehingga saya kadang suka lupa. Hari ini harus taklim. Alhamdulillah tadi belum pulang dulu ke rumah, dari kampus langsung ke sini. Dan saya terakhir mengkaji tentang Sirah Nabawiyah ini, kalau tidak salah kita sampai penjengukan Nabi Ibrahim ketika Ismail sudah berkeluarga. Iya, Pak, ya? Ya. Kita sudah sampai di sana. Nah, kita akan menjelaskan peristiwa apa yang terjadi setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, meninggalkan Ismail untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi di Makkah itu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lagi menjenguk Ismail. Terakhir kita sudah membahas Nabi Ismail alaihissalam menjadi Nabi dan Rasul setelah berkeluarga pertama dan berkeluarga dengan keluarga yang kedua, baru kemudian Allah berikan rahmat, Allah berikan keberhasilan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan untuk mengganti palang pintu rumah. Nah, itu ya, mengganti daun pintu rumahnya, dan maknanya adalah mengganti belahan hatinya untuk diperbaiki, ya, menjadi rumah tangga yang baru. Hadirin Allah muliakan, setelah itu ya, kita akan membahas tentang bagaimana awal perubahan yang di awal dakwah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah menegakkan tauhid di rumah Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala di Mekah, di Baitullah atau Baitullah Al-Haram. Kemudian seiring dengan waktu berubah, ya, sampai nanti harus diutus kembali seorang Rasul akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah terjadinya beragam kerusakan. Yang kita akan bahas di sini adalah tentang kerusakan terbesar di dalam masyarakat yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail, yakni munculnya kesyirikan. Nabi Ibrahim mendakwakan tauhid, Nabi Ismail pun demikian. Tetapi terjadi perubahan setelah wafatnya Nabi Ismail ratusan tahun kemudian, beberapa generasi kemudian. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi Ismail ini memimpin
Mekah dan mengurusi Ka'bah, karena sang ayah sudah berkonsentrasi penuh di Palestina sampai akhir hayatnya. Maka Nabi Ismail menjadi pemimpin di kota Mekah dan memimpin Ka'bah, dan beliau meninggal kurang lebih kata para ulama usianya 137 tahun. Beliau punya beberapa putra, ada 12 putra ya. Yang 2 putra beliau ini menggantikan kedudukannya setelah Nabi Ismail wafat. Yang 2 ini bernama Nabat dan Qaidar. Dua-duanya ini menggantikan Ismail setelah Nabi Ismail wafat. Pada masa-masa ini masih kaum muslim, masih Mekah itu atau lembah Mekah atau di sekitar Ka'bah itu masih muslim ya, masih beriman dengan baik, masih bertauhid. Maka kemudian setelah generasi setelah Ismail itu wafat ya, Qaidar wafat, Nabat wafat, maka kepemimpinan kota Mekah ini dialihkan kepada suku Jurhum. Kita sudah bahas suku Jurhum, suku yang menemani keluarga Ismail untuk tinggal di Mekah yang berasal dari negeri Yaman. Maka orang-orang Jurhum inilah yang kemudian mewarisi kepemimpinan Mekah, kota Mekah tersebut, dan mengurusi Ka'bah, Baitullah. Setelah peralihan ini ya, suku Jurhum memegang kendali atas negeri Mekah. Maka kemudian di sini terjadi awal-awal perubahan. Meskipun suku Jurhum bukan menjadi pelopor kerusakan akidah, bukan. Nanti akan datang suku berikutnya. Tetapi Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala ya, menjadikan suku Jurhum ini awal mula gerbang perubahannya. Jadi di suku Jurhum ini tiba-tiba terjadi perubahan akhlak dulu. Akhlaknya berubah. Yang tadinya baik menjadi suka melakukan kezaliman, ya, suka melakukan kerusakan. Nah, ketika Allah sudah melihat suatu kaum melakukan kerusakan, maka dia akan tertimpa ujian-ujian berikutnya. Nah, ini penting Pak ya, kaidah dalam kehidupan ini. Kalau suatu kaum sudah rusak, maka berikut-berikutnya kaum itu akan ditimpakan kerusakan demi kerusakan jauh lebih berat. Maka kerusakan pertama yang hadir, yang Allah ujikan kepada bangsa Jurhum ini atau suku Jurhum yang menjaga kota Mekah ini adalah suku Jurhum harus rela, harus menelan rasa pahit ketika mereka dikudeta atau diserang oleh suku juga yang berasal dari negeri Yaman yang bernama suku Khuza'ah. Khuza'ah ini nanti akan muncul terus Pak ya, nama Khuza'i, Al-Khuza'i nanti sampai Nabi SAW, sampai di masa Nabi pun suku Khuza'ah ini akan masih ada keturunan-keturunannya, bahkan menjadi keturunan kabilah yang cukup tersohor di Mekah nanti di zaman Nabi SAW. Suku Khuza'ah datang dari negeri Yaman, eksodus dari negeri Yaman karena negeri Yaman belum secara kondisi negara dan negerinya, perpolitikannya masih kocar-kacir ya. Bangsa-bangsa di sana sedih berganti menghadapi kekuasaan-kekuasaan yang zalim. Maka banyak bangsa yang pindah, termasuk suku Khuza'ah ini. Ketika Khuza'ah melihat Mekah, tertarik ya. Apalagi ada informasi yang sudah tersebar di seluruh Jazirah Arab tentang keunikan Mekah ini. Pertama, air Zam-Zamnya. Tidak ada air Zam-Zam di seluruh Jazirah yang semisal dengan air Zam-Zam yang ada di Mekah, tersohor. Kemudian di situ ada Baitullah, ada rumah Allah, tempat orang-orang beribadah di sana. Menjadi masyhur memang lembah Mekah ini, orang banyak melirik. Maka ketika Khuza'ah datang, dia terbetik hatinya untuk menguasai Mekah ini. Apalagi melihat ketika Khuza'ah ini izin untuk tinggal beberapa waktu lamanya di lembah Mekah, melihat keadaan Mekah itu ke orang-orang rusak ya. Maka Khuza'ah ini melalui salah seorang pemimpinnya ya, namanya Amr
Amr bin Luhai nanti namanya Amr, lengkapnya Amr bin Al-Haris bin Mudhar Al-Jurhumi. Amr bin Luhai nanti inilah yang akan bahasa kita mengkudeta, Pak ya, mengkudeta suku Jurhum untuk diambil alih kekuasaannya. Nah, Amr bin Luhai ini tokohnya. Maka hadirin yang Allah muliakan, Imam Ibnu Hisham menukil riwayatnya seperti ini, ya, tak kala suku Jurhum berkuasa, ya, dan kemudian datang suku Khuza'ah ini, maka suku Jurhum yang akan dikudeta ini dia segera menghilangkan sejumlah sejarah mereka yang mereka agung-agungkan. Pertama air Zam-Zam, yang kedua juga menghilangkan jejak batu yang menjadi tempat untuk orang menyentuhkan tangannya ketika mereka tawaf, yaitu Hajar Aswad. Dua benda ini dihilangkan. Yang pertama air Zam-Zam dikubur sehingga tidak diketahui di mana tempatnya. Ketika diserang oleh suku Khuza'ah, di situ juga dikubur beberapa benda termasuk Hajar Aswad. Maka ketika pemimpin mereka ini dikudeta, mereka merasa sedih dan luar biasa, sambil kemudian mereka pun meninggalkan Makkah ini. Maka bergantilah kekuasaan dengan suku yang baru yang bernama suku Khuza'ah. Ya, setelah Jurhum, Khuza'ah. Nah, disinilah letak masalah yang besar yang terjadi. Ya, khusus suku Khuza'ah ini. Amr bin Luhai, pemimpinnya ini, ya, yang merubah kondisi ibadah, kondisi keimanan, kondisi akidah masyarakat di Mekah. Dialah yang bertanggung jawab terhadap perubahan akidah ini. Apa yang terjadi? Ya. Amr bin Luhai al-Khuzai ini, ya, dia setelah lama menguasai Mekah, dia berpikir untuk mencari negeri-negeri tetangga, ya, yang dia bisa berkomunikasi dan melakukan hubungan yang kuat antara Mekah dengan negara-negara tetangga. Maka salah satu negara yang dia kunjungi adalah negara Syam, ya, negeri Syam. Amr bin Luhai, kata Imam Ibnu Hisham, dia datang ke negeri Syam untuk suatu kepentingan antar negeri, karena beliau pemimpin negeri, dia mencari juga hubungan antara negara. Salah satu tujuannya adalah negeri Syam. Ketika di Syam ini tiba di satu tempat, maka Amr bin Luhai melihat, ya, di sana orang-orang kok memiliki sesembahan yang unik, gitu ya. Mereka menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung, dan Amr bin Luhai terbetik dalam dirinya, kayaknya bagus ini kalau saya bawa ke negeri Makkah. Ya. Maka dia tanya, apa yang kalian puja-puja ini? Oh, kata mereka, ini tempat kami meminta, tempat kami memohon, inilah tempat kami untuk mengadukan persoalan kami. Apakah kalian tidak dibalas setelah kalian meminta kepada? Ya, kami dibalas. Kami minta air, dikasih air. Kami minta harta, dikasih harta. Sehingga Amr bin Luhai ini terpengaruh kepada berhala-berhala yang tersebar di negeri Syam. Maka kemudian dia minta izin untuk membawa satu berhala yang bisa dia jadikan tempat yang serupa untuk dijadikan permohonan, permintaan, dan dia akan membawa masyarakat di sana juga untuk melakukan hal yang sama. Maka Amr bin Luhai meminta satu berhala yang bernama Hubal. Inilah berhala pertama yang ada di Mekah. Hubal. Paling tua. Sampai berhala ini pun sampai Nabi SAW diangkat menjadi Rasul masih ada. Ratusan tahun berhala ini. Ya. Maka Amr bin Luhai ini membawa berhala ini ke Mekah dan memerintahkan kepada penduduknya untuk menyembah dan memuji berhala ini, plus nanti terus berlangsung, Pak ya, sampai memujinya itu sampai beritikaf di sana, menyembelih di sana, ya.
dan seterusnya. Sehingga mulai sejak zaman Amr bin Luhai sudah mulai terjadi kebid'ahan dalam hal akidah. Ya. Ada hal-hal baru yang masuk dalam hal akidah, yaitu mereka tetap mengenal Allah karena nama Allah tidak bisa dihilangkan. Masyarakat mengenal nama Allah. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada. Ya. Bahkan suku Jurhum itu tidak semuanya diusir, sebagian itu masih ada di sana. Karena mereka pun bingung mau pergi ke mana. Ya sudahlah, menetap saja di sana. Meskipun dengan penguasa yang baru. Kecuali beberapa tokoh-tokoh utamanya memang mereka pergi, tapi yang lemah-lemah, yang du'afa tetap tinggal di Mekah. Mereka mengenal Allah, tetapi mereka pun juga mengenal sesembahan yang baru yang bernama Hubal. Akhirnya mereka menyembah dua. Satu sisi mereka beribadah untuk tawaf, satu sisi mereka juga menyembah Hubal untuk memberikan penghormatan. Entah dalam bentuk berdoa, duduk di sana, beriktikaf di sana, dan yang lain sebagainya, sampai terjadi beragam tambahan-tambahan ibadah di Mekah ini, dan berubahlah sebagian besar agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini Pak ya, awal mulanya dari orang yang bernama Amr bin Luhai. Nah, para hadirin yang Allah muliakan, ya, kata para ahli sejarah, Hubal ini terbuat dari batu akik Pak. Gitu. Jadi ini bukan contoh aslinya, ini sekedar ilustrasi saja. Jadi batunya itu bukan batu biasa, batu akik tubuhnya itu. Ya, dibuat seindah mungkin gitu ya. Bahkan ketika salah satu tangan Hubal itu patah, maka mereka pun ganti dengan emas. Nah, saking mereka memuja Hubal ini. Maka Nabi SAW ya, sekian ratus tahun kemudian itu pernah bersabda tentang Amr bin Luhai ini. Kata Nabi SAW, "Ra'aitu jahannam yahtimu ba'duha ba'dha." Aku melihat jahanam itu saling menyambar-nyambar gitu ya. Satu dengan yang lainnya, apinya itu menyambar-nyambar. Wa ra'aitu amran, dan aku melihat, kata Nabi SAW, Amr, maksudnya Amr bin Luhai di dalamnya. Yajurru qasbahu finnar, dia menarik-narik isi perutnya di neraka jahanam. Dan kata Nabi SAW, berarti ini kan Amr dalam kondisi nanti akan diazab setiap hari seperti itu. Di neraka jahanam, tersambar-sambar api yang berkobar-kobar, sambil menarik-narik ususnya, tersiksa dia. Dan Nabi mengatakan, wa huwa awwalu man sayyabas sawaib. Amr ini adalah tokoh yang pertama kali melakukan persembahan untuk sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Maksudnya adalah Amr ini yang paling pertama kali melakukan sesajian kepada patung berhala yang bernama Hubal. Nabi mengatakan tentang kondisi Amr bin Luhai ini. Dalam hadis yang lain juga mengatakan, ya, dulu ada salah seorang sahabat yang wajahnya itu mirip Amr bin Luhai, gitu ya. Nabi SAW bahkan mengatakan begitu. Ya Aksam, namanya Aksam. Wahai Aksam, ra'aitu Amr ibn Luhai bin Qam'ah bin Hindaf yajuru qasbahu finnar. Wahai Aksam, aku melihat Amr bin Luhai itu tadi menyeret-nyeret isi perutnya di neraka jahanam. Fama ra'aitu rajulan asbaha bi rajulin minka. Tidak ada laki-laki yang mirip selain engkau. Wah, kaget Aksam digitukan oleh Nabi SAW ya. Kemudian faqala Aksam, maka Aksam bertanya, aksya ayyudurruni shibbahuhu ya Rasulullah, apakah kemiripan itu nanti akan mempengaruhi aku, termasuk aku juga akan masuk neraka, maksudnya gara-gara mirip wajahnya dengan Amr bin Luhai itu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lah. Nabi sambil bercanda, tidak, tenang. Innaka mu'minun wa huwa kafir. Karena engkau mukmin sementara dia itu orang kafir. Maka mirip itu tidak mesti kemudian sama-sama di tempat yang sama, Pak ya. Kadang kita punya anak kembar, yang satu
tipenya lurus, yang satu menyimpang, bisa jadi. Ya, ini tidak mesti sama. Innahu awwalu man ghayyara dina Ismail. Amr bin Luhai adalah orang yang pertama kali merubah agama Ismail, maksudnya agama tauhid. Wa baharra al-bahirah, dan dialah orang yang pertama kali melakukan al-bahirah. Al-bahirah sama, sesembahan kepada berhala. Wa sayyiba as-sawaib wa hammal hami, dan melakukan saibah wal hami. Jadi ada 3 istilah. Al-bahirah, as-saibah, al-hami. Satu lagi sebenarnya ada lagi. Al-wasilah, al-ham, 5 istilah dalam Quran ini adalah model-model sesembahan untuk berhala. Itu saja sebenarnya intinya. Cuman namanya berbeda-beda. Nanti dalam Quran disebutkan itu tentang apa itu bahirah, apa itu sayyibah, apa itu hami, apa itu wasilah, ya. Itu nama-nama nama-nama apa namanya? Sesajian yang diperuntukkan untuk berhala. Contoh misalkan wasilah, ada namanya nanti dalam Quran itu wasilah. Wasilah itu maksudnya adalah anak unta berjenis kelamin betina yang dilahirkan pertama kali, lalu disusul oleh anak keduanya yang juga betina, ya. Kemudian tanpa diselingi anak unta yang jantan, anak betina lagi. Unta ini dilepaskan untuk persembahan bagi tagut-tagut mereka, maksudnya berhala-berhala mereka. Nah, ini namanya wasilah. Anak unta yang lahir menerus, lahir lagi perempuan lagi, gitu ya. Ada juga yang namanya ham, wahami, unta jantan yang berkali-kali menghamili unta betina, gitu ya. Jika sudah tuntas, maka mereka lepaskan unta jantan ini sebagai persembahan juga. Jadi berkali-kali unta ini menghamili unta betina, ya, dan mereka menamakannya sebagai hani. Artinya sebenarnya ya mereka buat sendiri. Ini yang kalau untanya begini cocoknya untuk sesembahan ini. Unta model begini cocoknya untuk sesembahan ini. Ya mereka sendiri yang mengidentifikasi dan memberikan kekhususannya itu untuk unta itu, ya mereka sendiri. Mereka buat sendiri. Ya, bahirah juga demikian, ya. Nanti juga ham juga demikian. Kita tinggalkan dulu saja. Ini tersebut dalam Quran misalkan, ya. Allah mengatakan ma ja'alallahu min bahirah. Allah tidak mensyariatkan adanya bahirah. Allah enggak pernah mensyariatkan. Juga tidak mensyariatkan adanya saibah, wala wasilah, wala ham. Ya tadi model-model sesembahan tadi Allah tidak pernah menetapkannya. Ini adalah kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrikin kota Makkah waktu itu ketika mereka mempersembahkan kepada berhala tersebut. Hari ini Allah muliakan. Nah, setelah Hubal, tadi Hubal, maka ada yang berikutnya, yakni berhala yang tersimpan ratusan tahun sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu ditemukan kembali oleh Amr bin Luhai. Ini kan jarak Nabi Ibrahim dari Amr bin Luhai sampai Nabi Nuh alaihissalam tentu ratusan tahun, ya. Dan kita tahu terjadinya peristiwa bandang besar atau namanya banjir besar yang meliputi dunia itu sekali-kali pernah terjadi di zaman Nabi Nuh dan belum pernah terjadi sampai hari ini. Yang model banjir seperti itu, banjir sampai airnya menutupi gunung. Itu kan maknanya seluruh bumi akan terjadi banjir secara total. Kata para ulama, bahkan itu nanti Ka'bahnya kan akan hancur gara-gara ini. Karena Ka'bah kita sudah pernah bahas, dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, dulu pertama kali adanya berhala itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pertama kali. Tidak ada Nabi yang pernah bertemu dengan penyembahan berhala kecuali pertama kali Nabi Nuh alaihissalam. Nah, berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh ini sudah terpendam oleh zaman, sudah hilang kemana. Ternyata ditemukan kembali oleh Amr bin Luhai. Menariknya, ditemukannya bagaimana? Atas bisikan syaitan. Ini berarti syaitan ini berbahaya, Pak, ya. Kadang orang dapat wangsit itu dari syaitan kadang. Bukan
wasiat dari gurunya, tapi dapat sesuatu dari syaitan. Bahwa nanti akan ada di sini ini, akan ada di sini, tolong ambil. Nah, nanti kita akan cari faedahnya, akan temukan faedahnya insyaallah. Nah, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Hisham, Amr bin Luhayy itu memiliki pembantu. Maksudnya dia punya khodam. Orang yang rusak, orang yang bermaksiat kepada Allah itu memiliki khodam. Dan itu kata Nabi SAW dia disebut dengan qarin. Setiap kita memiliki qarin. Ya, qarin inilah yang akan membisikkan keburukan-keburukan kepada semua manusia. Kata sahabat, apakah engkau juga punya wahai Nabi? Ya, aku punya. Tetapi kata Nabi SAW, Allah menjadikan aku mampu menaklukkan dan mampu memberikan memberikan hidayah kepada qarin ini. Kita enggak. Maka syaitan maksudnya, syaitan memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan keburukan. Nah, Amr bin Luhayy itu ketika dia sedang bertahanus, sedang bahasa kita menyendiri, sedang bertafakur, ya, tiba-tiba syaitan datang membisikkan, wahai Amr bin Luhayy, sesungguhnya ada berhala-berhala yang terpendam dan itu bermanfaat untuk kaummu. Segera ambil, segera gali dan cari dia. Maka kemudian Amr bin Luhayy pun mencari berhala tersebut sesuai dengan perintah bisikan syaitan itu, bahwasanya diantaranya di Jeddah. Ya, berhala-berhala itu terkubur di sana. Maka datanglah Amr ke sana dan benar ketika digali ada berhala itu. Nah, berhala itu yang namanya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasra. 5 berhala ini nanti tersebut dalam surah Nuh dalam Al-Quran, ya, disebutkan kelima nama berhala ini. Berhala yang sudah ratusan tahun diambil kembali di zaman Nabi, di zaman Amr bin Luhayy. Nah, berhala-berhala inilah setelah diambil, ditemukan, kemudian kata Amr bin Luhayy, siapa yang datang dari kabilah-kabilah dari Jazirah Arab yang datang untuk berkunjung ke Mekah, untuk menilik negeri Mekah, untuk berziarah ke sana, berdagang ke sana, ketika mereka pulang maka kepada pimpinannya dikasih satu. Misalkan berhala Wad atau Wud diberikan kepada kabilah Kalab, penduduk Dummatul Jandal. Tokohnya datang dikasih hadiah berhala, nih bawa sembah di sana. Siap. Nah, kata mereka menghormati Al-Khuzai ini, Amr bin Luhayy Al-Khuzai, mereka hormat, pemimpin Ka'bah, penguasa Ka'bah. Akhirnya ketika ada yang datang disuruh sembah, ikut juga. Suwa diberikan kepada Huzail bin Mudrikah, ya, di wilayah Hijaz. Yaghus demikian pula diberikan kepada Bani Utaif, ya, yang tinggal di Juf dekat Sabah. Ya'uq diberikan kepada orang-orang Hamadan di wilayah Yaman. Nasr diberikan kepada keluarga Zi al-Kila di wilayah Hamir. Jadi Hamir Yaman itu wilayah-wilayah yang di luar Mekah. Sehingga apa? Persis dakwah syirik ini kemudian tersebar ke seantero Jazirah Arab, tidak hanya di Mekah. Hampir seluruh Jazirah Arab itu diisi oleh kesyirikan sekarang. Ini akibat pusatnya negeri sudah melakukan kesyirikan. Maka tersebarlah apa yang terjadi di negeri-negeri yang ada. Al-Quran mengatakan terhadap 5 berhala ini, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Ya, ini adalah berhala-berhala yang pernah ada pada zaman Nabi Nuh. Ya, ada berhala namanya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasra. Ini dulu Nabi Nuh alaihissalam memperingatkan kepada kaumnya agar meninggalkan sesembahan-sesembahan ini, ya. Tetapi kaumnya menolak. Bahkan para tokoh-tokoh yang mengatakan, jangan dengarkan kamu Nabi Nuh, ya. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan berhala-berhala yang mulia ini, ya. Jangan dengarkan Nabi Nuh. Kita tetap sebagai abidnya berhala-berhala ini.
hambanya berhala-berhala ini. Hadirin yang Allah muliakan, kalau kita melihat 5 berhala ini dan termasuk nanti beragam berhala yang hadir di kota Mekah, nanti kita akan sebutkan beberapa di antaranya, itu punya asal-usul yang baik sebenarnya, punya riwayat yang baik. Contoh misalkan, para ulama mengatakan, Imam Ibnu Hajar misalkan, Imam Ibnu Jarir mengatakan, berhala yang tadi itu, Wad, Ya'ub, dan Nasr, dan 5 berhala tadi, itu awalnya adalah, kata Imam Ibnu Jarir, dalam riwayat beliau, kanu qauman solihina baina Adam wa Nuh. 5 berhala ini yang dulu disembah di zaman Nabi Nuh dan ditemukan kembali zaman Amr bin Luhai, dulunya mereka ini adalah suatu kaum yang orang-orang itu orang-orang soleh, nama-nama dari orang-orang soleh yang tinggal di zaman antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Artinya sebelum Nabi Nuh datang, ini orang-orang ini sudah tinggal 5 orang ini, 5 orang tokoh ini. Wa kana lahum atba yaqtaduna bihim. Mereka memiliki pengikut yang pengikut setia dengannya. Tokoh yang soleh diikuti oleh murid-muridnya, diikuti oleh jamaahnya. Baik, di awal nggak ada masalah. Orang soleh, ya, mereka belajar dengan orang soleh, menjadikan kedua orang soleh itu untuk kehidupan mereka. Falamma matu, ketika orang soleh itu sudah pada meninggal dunia, maka mereka pun mengatakan kepada sesama mereka, ya, lau sawwirnahum kana asyaqqu lana ilal ibadati idza dzakarnahum. Gimana kalau kita rupakan, kita gambar dan kita rupakan saja ini orang-orang soleh ini agar kita semakin rindu. Kan sudah lama orang soleh ini meninggal, mereka tokoh-tokoh kita. Ini kata Imam Ibnu Jarir, ya, ternyata kerinduan mereka kepada tokoh-tokoh orang-orang soleh itu menyebabkan mereka dimasuki oleh syaitan penyimpangan. Rindunya baik, tetapi lama-kelamaan rasa rindu itu berubah menjadi kemaksiatan setelah mereka menggambarkan orang soleh itu, dan mereka lama-lama menjadikan mereka seperti fasawwaruhum, mereka jadikan patung, ya. Awalnya cuma menggambar, ditempel, lama-lama dibuatkan personifikasi wajahnya, real wajahnya. Falamma matu wa jaa akharuna dabba ilaihim iblis. Setelah kemudian generasi yang pertama ini wafat, atau jamaah yang pertama wafat, ya, maka datang iblis untuk melakukan penyimpangan kepada generasi berikutnya. Katanya, itu kan orang soleh. Nah, jangan hanya menggambar saja, ya, patung itu disembah sekalian. Oh iya juga. Nah, maka kemudian terjadilah proses penyembahan kepada orang soleh di masa Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh diutus untuk memperbaiki masyarakat yang sudah menyembah orang soleh tersebut. Itulah nama 5 orang itu, ya. Wad, Ya'ub, Yaghus, Nasra, ya, itulah nama-nama yang mereka sembah. Kalau kita melihat kondisi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan ada, ya, kemiripan-kemiripan yang sama. Ya. Nanti kita akan menemukan ada berhala yang namanya Uzza, Latta, Manat. Ya. Ini nama-nama orang juga ternyata. Nama-nama orang baik yang kemudian hari ke hari berubah menjadi sesembahan setelah wafatnya mereka. Dari sini kita melihat, ya, bahwasanya dakwah kepada kebatilan yang dilakukan oleh Amr bin Luhai tersebar ke seantero negeri, seantero Jazirah Arab. Pertanyaannya adalah, apakah bangsa Arab masih menyembah Allah ketika itu? Nah, banyak orang yang mengira ketika orang sudah melakukan menyembah berhala, mereka mengatakan mereka sudah tidak lagi menyembah Allah. Salah. Orang-orang musyrikin itu masih menyembah Allah. Buktinya adalah, pertama,
Kalau mereka mengunjungi Ka'bah, mereka masih menaruh hormat. Mereka tawaf dulu, Pak. Tawafnya juga sama 7 kali. Mereka tawaf sambil bertalbiyah. Dan mereka tawaf itu sambil menghormati Ka'bah. Karena mereka tahu yang membangun Ka'bah ini adalah Ibrahim, Ismail, dan mereka tahu bahwasanya Rabb Ibrahim, Rabb Ismail adalah Allah. Makanya mereka tidak bisa lepas dari kalimat Allah. Ketika mereka bersumpah, orang-orang musyrik itu mereka juga akan mengatakan demi Allah, wa tallah, wa billah, wallah. Itu kalimat-kalimat mereka itu. Makanya ketika Al-Quran menggambarkan dalam surah Al-Ankabut ini ayat 61, Al-Quran mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulanna Allah fa anna yufakun. Lihat, kalimat Allah masih menempel di sana. Apabila kalian tanyakan kepada mereka, maksudnya orang-orang musyrikin itu, siapa sih yang menciptakan langit, bumi, dan menghamparkan dan menjadikan dan mewujudkan matahari dan bulan? Siapa yang menciptakan semua itu? Mereka enggak mengatakan Hubal, tidak. Ya, tidak mengatakan Wad, Ya'u, atau tidak mengatakan Manat, Lata, tidak. Mereka tahu bukan dia yang menciptakan. La yaqulannallah, sungguh pasti mereka akan menjawab yang menciptakan adalah Allah. Artinya orang kafir itu mengenal Allah sebagai pencipta, mengenal Allah sebagai zat yang maha menguasai. Maka mereka tidak bersumpah kecuali mereka bersumpah dengan nama Allah. Tetapi di saat yang sama mereka pun bersumpah dengan nama berhala-berhala itu juga. Jadi maksudnya syirik itu adalah mencampur adukkan, menyembah Allah ya, menyembah yang lainnya juga iya. Itulah kesyirikan yang terjadi di masa tersebut sampai nanti datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang lain juga sama, ya. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal qamar la yakuna Allah fa anna yufakun. Hadirin Allah muliakan, kalau demikian berarti ini ibrohnya adalah bahaya ketika pemimpin itu memberikan kudwah keburukan atau memerintahkan keburukan. Dia akan mudah untuk diikuti rakyat itu. Apalagi dia sudah ditakdis, ya, sudah diberikan posisi tersendiri. Kalau misalkan makomnya adalah seorang bupati, makomnya seorang gubernur, makomnya seorang presiden, ketika dia merintahkan keburukan, itu yang lain akan cepat mengikuti. Ini dampaknya itu kalau dia seorang pemimpin. Beda dengan rakyat. Kalau rakyat belum, ya dampaknya tidak sebanyak itu. Tapi kalau sudah pemimpin, maka dampaknya sangat besar. Demikian pula sebaliknya, kalau pemimpinnya baik, itu dampaknya juga luar biasa. Ya, ini musim-musim kepemimpinan, Pak, ya. Nah, ya kita makanya memilih pemimpin yang betul-betul mampu menjalankan amanah. Yang kita prediksikan, ini pemimpin ini nanti kepada agama Allah ini dia pasti akan bela. Ya, maka itu kita pilih. Kalau kita prediksikan ini pemimpin ini kepada agama Allah dia cuek, nggak peduli, ya, atau bahkan tidak memberikan porsi yang besar, nah, maka kita tidak harus menahan diri. Karena nanti semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa kamu pilih dia? Oh, karena dia kemarin ngasih kepada saya jabatan, maka saya pilih dia. Padahal dia tahu bahwa dia tidak cocok. Maka terjadi riswah misalkan, Pak, ya. Saya pilih dia karena kemarin datang ke rumah saya, dia bawa sembako. Sembakonya padahal cuman harganya nggak nyampe 100.000, Pak, ya. Milihnya sampai 5 tahun. Ala kulli hal, ini kepemimpinan. Maka berpengaruh sangat kuat kepada rakyat.
Kemudian dari dari sejarah tadi, sejarah yang kita sudah bahas tadi, maka di situ ada satu satu kaidah dalam beribadah yang kita perlu jaga ya Pak ya. Beribadah itu harus murni kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala ya. Jangan kita terpaut dengan bisikan-bisikan syaitan untuk menjadikan apapun menjadi berhala kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kalau kita mau jujur, surah Az-Zumar itu menelanjangi mengapa mereka itu menyembah berhala itu. Surah Az-Zumar ayat 3. Apa kata Al-Quran? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mengapa kami ini, kata Al-Quran, kami ini maksudnya orang-orang kafir ini, mengapa kami tidaklah menyembah mereka, melainkan illa liyuqarribuna ilallah, agar mereka itu mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Jadi apa? Berhala itu menjadi perantara. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita melakukan perantara yang dilarang dalam agama. Mereka menyembah Allah, dan berhala itu sebenarnya perantara mereka. Kami ini menyembah Hubal, menyembah ini karena kami ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ini berbahaya karena ini bisa merusak akidah seorang muslim yang telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang tentang beberapa berhala ya yang besar di Jazirah Arab, dan beberapa riwayat tentang berhala ini. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat ya. Juga nanti ada berhala yang juga tidak kalah uniknya. Pernah dengar nggak Pak? Namanya Isaf dan Nailah. Berhalanya Isaf dan Nailah. Kita akan ceritakan berhala ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.